Membuka Mata Hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sahabat Al-Quran Braille Official, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam podcast Membuka Mata Hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Seperti biasa, podcast kita akan membahas seputar ilmu tajwid yang bersumber dari kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita sampai pada materi, mohon izin saya akan membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, membacakan surah Abasa, surat yang ke-80, melanjutkan ayat yang kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran Braille Official, mari kita lanjutkan materi yang telah tertunda pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang marotibul gunnah di tingkatan yang kedua dan alhamdulillah sudah selesai. Pada pertemuan kali ini mari kita bersama-sama mempelajari tentang marotibul gunnah di tingkatan yang ketiga menurut Syekh Aiman Suwaidi. Tingkatan gunnah yang ketiga tentu saja ini di bawah gunnah kamilah. Gunnah kamilah di bawah gunnah akmal. Tingkatan yang ketiga ini adalah gunnah naqisah. Apa saja yang termasuk dari gunnah naqisah ini? Yakni izhar halqi. Izhar itu termasuk pada gunnah naqisah. Karena setiap suara mim dan nun itu pasti ada gunnahnya. Ya. Contohnya ketika kita membacakan ayat yang hukum tajwidnya adalah izhar. Contohnya seperti dalam surah Al-Fatihah, an'amta, nun sukun kemudian bertemu dengan ain, ya, an'amta. Atau misalnya khalqan, ya, khalqan amman khalaqna. Nah, khalqan ini ada fathah tanwin kemudian bertemu dengan hamzah, ya. Khalqan amman khalaqna. Ini terdapat pada QS As-Saffat ayat 11. Atau misalnya dalam kalimat in hadza. Ketika kita membunyikan suara nun sukun ketika izhar,
nun sukun tetap harus berada di makhraj nun, yakni ujung lidah menempel di langit-langit atas. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi ketika mengucapkan atau melafalkan izhar ini, biasa nunnya mantul ya, karena saking takutnya ada dengung. Padahal apabila huruf nun dan mim itu tidak bisa dipisahkan dengan dengungnya. Mim dan nun itu tidak bisa terpisah dari gunnah, karena memang kedua huruf tersebut bersifat gunnah ya, dan makhrajnya dari khayshub. Jadi mustahil kalau mengucapkan huruf nun sukun itu tidak ada gunnahnya. Jadi jangan cepat-cepat ketika kita mengucapkan atau melafadzkan kalimat yang berhukum tajwid izhar. Contohnya seperti in hadza, ya, ini nun sukun bertemu ha. Nah, kesalahannya biasanya mantul karena cepat-cepat pindah dari makhraj nun ke makhraj lainnya. Misalnya seperti ini yang salah ya. In hadza, jadi ada e-nya, jadi ine ya. In hadza. Nah, ini salah. Yang benar adalah in hadza. In hadza. Ya, jangan dulu kita melepaskan ujung lidah dari makhraj nun apabila belum ke makhraj huruf berikutnya. Atau misalnya kesalahan yang kedua, biasanya ketika mengucapkan nun sukun itu seperti dipotong, seperti saktah ya. Contoh yang salah seperti ini. In hadza, in hadza. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang benar seperti apa? Yang benar tunaikan makhraj nun sehingga ada suara aliran, karena nun ini bersifat, selain bersifat gunnah juga bersifat bainiyah atau tawasut. Jadi ada aliran ya, tapi tidak terlalu mengalir seperti rukhawah dan juga tidak tertahan seperti sifat syiddah. Di tengah-tengah ya. Ada alirannya nun ini atau suara mim dan nun ini, tetapi memang alirannya sedikit. Contoh yang benar, in hadza, in hadza, atau an'amta, an'amta. Demikian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa konten ini bermanfaat, silahkan di-share, kemudian di-subscribe media sosial kami, serta di komen. Saya Siti Nur Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.